Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi melalui YouTube, dan insya Allah seperti biasanya kita akan berbagi inspirasi, berbagi informasi untuk rekan-rekan guru yang tentunya berharap ini bermanfaat untuk semuanya. Nah, pada hari ini saya berada di MTS 15 Ciamis dengan Ibu Rian Siti Mudriani SPD yang merupakan guru matematika di MTS 15 Ciamis. Nah, Ibu Rian ini pada tanggal 7 Februari 2021 ini mendapatkan penghargaan sebagai peraih medali perak untuk kompetensi sains Indonesia atau KSI POSI tahun 2021 tingkat siswa dan guru jenjang SD, MI, SMP, MTS, dan SMA, MA, SMK se-Indonesia. Nah, ini luar biasa. Nah, untuk itu seperti biasanya saya selalu tertarik kepada guru-guru yang kreatif, guru-guru yang berprestasi, dan guru-guru yang inovatif. Nah, kita langsung aja berbincang-bincang dengan Ibu Rian bagaimana sih pengalamannya mengikuti kegiatan ini sampai akhirnya mendapatkan medali perak se-Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Silvi selaku pengawas di MTSR 15 Ciamis. Terima kasih, saya begitu apresiat sekali dengan hobi Ibu ya yang terus mengembangkan inovasi terutama guru ya Bu ya di MTS ini, guru tingkat MTS ini. Untuk perolehan medali perak saya di KSI ini ya alhamdulillah, mungkin awalnya itu ingin mengetahui dulu sejauh mana soal olimpiade tipe sekarang, karena kan dari tahun ke tahun tipe soal olimpiade itu berbeda dan tingkat kesukarannya itu naik seperti itu. Jadi untuk di tahun 2021 ini alhamdulillah difasilitasi oleh POSI, ini bagus sekali bagi guru-guru MTS ataupun MA, silahkan bisa bergabung ke Instagram POSI. Di situ banyak sekali event-event olimpiade sains untuk berbagai bidang, dan itu tingkatan se-Indonesia. Alhamdulillah dengan difasilitasi oleh POSI ini, jadi saya bisa mengikuti berbagai event. Saya baru mengikuti 2 event, yaitu KSI dan MSC. Untuk KSI itu kompetensi sains Indonesia, mendapat perak. Dan yang kedua saya mengikuti MSC, Madrasah Science Competition. Itu mungkin soal-soalnya mirip dengan KSMO, dan alhamdulillah mendapat perak juga. Ya. Untuk MSC, untuk medali sama sertifikatnya belum sampai. Ini yang baru sampai itu medali perak untuk KSI, piagam beserta sertifikatnya, seperti itu. Ya, adapun latar belakang saya mengikuti ini, karena di samping kita akan menyiapkan siswa untuk mengikuti olimpiade, kita selaku guru dulu mungkin harus tahu, harus mampu dulu sampai mana kita menguasai soal-soal olimpiade yang nantinya akan kita ajarkan kepada anak-anak kita, seperti itu. Yang alhamdulillah untuk ini juga saya mengikut sertakan siswa. Ada 4 siswa untuk matematika, 2 memperoleh perak dan 2 memperoleh perunggu untuk anak-anaknya. Itu 2 dari kelas 7 saya uji cobakan, dan 1 dari kelas 3 dari kelas 7 dan 1 dari kelas 9. Iya, yang se-Indonesia. Jadi gurunya saya ikut serta di sini daripada menunggu anak sedang lomba, mending kita memanfaatkan waktu untuk mengikuti lombanya juga, seperti itu. Kalau saya seperti itu, kalau misalkan mengantarkan siswa lomba, kalau ada olimpiade gurunya, kenapa kita nggak ikut berpartisipasi gitu. Minimal kita mengetahui sekarang itu tipe soal-soal olimpiade itu seperti apa. Karena ya terus terang saja Bu, untuk soal olimpiade itu jauh sekali dari pelajaran-pelajaran biasanya. Jadi kita harus terus menambah wawasan untuk tahu bagaimana cara menyelesaikan tipe-tipe soal olimpiade itu. Mungkin seperti itu. Dari ini juga
sebagai sarana belajar juga, karena untuk belajar itu kan tidak hanya siswa ya Bu, guru juga harus terus belajar. Di samping kita terus konsultasi dengan guru-guru yang lain, ya saya sadari di luar sana itu banyak sekali Bu yang jauh prestasinya daripada saya gitu, khususnya di Ciamis gitu. Ya saya juga sering menyempatkan konsultasi kalau ada soal olimpiade itu, saling bertukar pikiran, karena kalau tidak mampu kita menyelesaikannya sendiri, ya kita sharing bagaimana cara menyelesaikannya, seperti itu. Inspiratif sekali. Tadi ada kata-kata dari Ibu bahwa sebelum ke anak dan selain anak kita juga gitu ya harus tetap belajar, dan bahwa guru itu kan idol anak ya, idol anak. Jadi ketika idolanya memberikan contoh, anak tentunya akan semakin termotivasi. Beda lagi kalau hanya bicara, hanya menyuruh tanpa memberikan contoh, itu motivasinya akan kecil untuk anak. Tetapi kalau memberikan contoh, itu akan menjadi motivasi yang luar biasa untuk anak, walaupun tanpa bicara gitu loh ya. Jadi sangat-sangat real memberikan contoh. Itu ini adalah bagian dari tugas kita guru, untuk menjadi idola yang baik untuk anak, tentunya dengan kita memberikan contoh real untuk anak-anak. Selanjutnya Bu, ada ya dari keikutsertaan di POSI ini, POSI itu saya kurang bisa kebaca. Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia POSI. Nah, ada inspirasi nggak untuk guru-guru matematika terutama ya di luar sana tentang pola pembelajaran sesuai dengan POSI ini? Ya, dalam penyampaian atau materi matematika supaya lebih dipahami oleh anak sesuai dengan tuntutan zaman sekarang. Untuk soal-soal olimpiade tipe sekarang itu kebanyakan sudah diimplementasikan dengan kehidupan nyata gitu. Jadi sudah diimplementasikan dengan kontekstual mungkin ya Bu ya, itu namanya. Ya dikaitkan ya, dan harus hot juga itu. Apalagi untuk yang tipe madrasah yang seperti MSC dan KSMO itu sudah diintegrasikan dengan agama gitu ya. Jadi untuk pola pelatihan saya seperti biasa dari dulu drill ke anak itu, latihan itu soal itu tidak hanya 1-2 soal, karena dengan terbiasa mengerjakan soal mereka akan mengingat rumus-rumus, akan mengingat cara penyelesaian matematika seperti itu. Karena saya pernah berpesan kepada anak-anak saya, bimbingan saya, kalau proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Jadi kita berproses aja seikhlasnya, kita berproses aja untuk hasil yang nantinya sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu. Proses ya alhamdulillah, prestasi itu hadiah itu, medali itu sebuah hadiah mungkin dari pencapaian selama kita berproses itu Ibu ke anak. Jadi jangan dulu ayo kita harus juara ke-1, ayo kita juara ke-1, tidak. Ayo tingkatkan latihan kalian, tingkatkan berapa soal yang sekarang kalian mampu menyelesaikan. Saya kasih sepaket soal, mampu mengerjakan 1 soal gak apa-apa. Besoknya lagi saya kasih lagi sepaket soal, mampu mengerjakan 3 soal, tidak apa-apa. Ditambah lagi kan alhamdulillah semakin banyak latihan drill, mereka akan sudah terbiasa mengerjakan soal-soal, dan materi pun akan terus diingat kalau matematika seperti itu. Jadi kalau menurut saya belajar matematika itu tidak hanya harus rumus ini begini, rumus ini harus begini, tidak. Justru dengan latihan kita menemukan pola sendiri, itu akan nempel di anak gitu. Jadi kalau saya mengajarkan kepada anak itu tidak langsung mengajarkan ini cara penyelesaiannya seperti ini, tapi pikirkan dulu coba bagaimana cara memecahkannya seperti itu. Karena tidak saya pungkiri juga kadang ada cara anak yang lebih cepat daripada cara saya seperti itu ya Bu. Karena kan mereka
saya dorong juga tidak hanya mencari dari ibu, tidak hanya menunggu jawaban dari ibu. Silakan kalian bisa cari dari buku olimpiade yang kami sediakan, silakan kalian pelajari dari Google, YouTube yang sudah banyak ya Bu, yang sudah ada. Sekarang tinggal kita mau mencarinya, seperti itu. Dari situ mereka justru mendapatkan cara-cara yang kadang lebih cepat daripada yang saya kerjakan, seperti itu ya. Namun kalau misalkan mereka masih mendapatkan bisa menyelesaikan soal namun caranya masih panjang atau caranya kemana atau ada sesuatu yang salah, itu selalu kita ingatkan konsep yang benarnya itu seperti apa. Jadi kalau untuk matematika drill atau latihan yang terus menerus itu kalau menurut saya sangat sangat dirasakan bagus sekali kalau dalam pembelajaran matematika, seperti itu Ibu. Yang pertama yang saya garis bawahi bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Kemudian yang kedua yang saya garis bawahi bahwa ketika anak belum bisa terus dilatih, terus dicoba. Artinya apa? Bahwa salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah harus sabar. Betul ya? Sekali lagi bahwa salah satu sifat yang harus dimiliki seorang guru, dia harus sabar. Jadi ketika anak belum bisa jangan dimarahin. Ya Bu ya, betul ya? Jangan dimarahin. Beda antara iya Bu ya, rata-rata kalau anak-anak memandang guru matematika itu galak ya. Tapi di sini saya tegaskan kepada anak-anak, ayo guru matematika nggak galak ya, tegas, saya bilang seperti itu. Karena kalau mereka gimana ya Bu ya, kita nggak memberikan ketegasan kepada mereka itu akan seenaknya aja gitu kalau di kelas seperti itu. Jadi harus dibedakan antara galak dengan tegas, mungkin seperti itu ya Bu ya. Bukan galak tapi tegas ya, tapi tetap sabar dalam hal mendidik dan mengajar kepada anak gitu. Karena bisa saja saat itu anak kan kondisi psikologisnya lagi nggak bagus tuh, jadi itu jadi sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Nah ketika guru membawa situasi ke situasi yang nyaman, nah itu akan nyaman itu dalam artian tadi guru yang sabar, disiplin gitu, bukan galak ya, tapi tegas. Nah itu akan memberikan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Nah itu akan mempercepat proses dari tujuan atau tema pembelajaran itu sendiri gitu. Kemudian tadi bahwa pembelajaran itu kan harus terintegrasi dengan dunia nyata. Nah itu salah satu sifat dari HOT juga adalah itu terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, karena proses pembelajaran di kurikulum 2013 yang kita pakai sekarang, bahwa salah satu ciri proses pembelajaran itu harus HOT, Higher Order Thinking Skill, yang salah satu karakternya adalah terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini sudah dipraktekkan di sini di MTS 15 Ciamis. Selanjutnya ada inspirasi, atau misalnya ada kesulitan umum yang dirasakan oleh guru matematika, ada nggak yang akan di-sharingkan mungkin di sini? Untuk saya yakin ya Bu, guru matematika yang lain pasti jauh lebih dari saya gitu untuk pemahamannya dalam pemecahan soal, dalam penyusunan soal, terutama sekarang karena dituntut dalam penyusunan soal itu harus HOT ya Bu ya. Dan alhamdulillah dengan tuntutan yang Ibu berikan kepada sekolah untuk setiap membuat soal itu harus sekian persen HOT, dan itu benar-benar ya terima kasih sekali Ibu. Jadi membuat saya itu mencoba untuk bagaimana sih soal HOT itu, dan yang seperti apa sih HOT di matematika itu gitu. Jadi alhamdulillah dengan Ibu menyuruh kepada setiap guru untuk setiap mapel, ayo HOT-nya harus sekian persen, ayo mana HOT-nya yang ini belum HOT, itu terima kasih sekali Ibu dengan teliti menelaah satu kisi-kisi dibandingkan dengan soalnya, diintegrasikan dengan soalnya, dilihat ininya, aduh itu alhamdulillah sekali, terima kasih Ibu ya. Jadi selalu di absen gitu, matematika sudah sekian yang HOT-nya, itu yang membuat saya terus belajar untuk bagaimana membuat soal HOT itu. Dan alhamdulillah dengan dorongan dari
Bapak Kepala sebelumnya, Bapak Haji Saiful Uyun. Waktu itu saya disuruh untuk mengikuti pembuatan soal untuk yang itu Ibu, yang kelas 8 itu apa ya, yang pengganti UN itu, aksi itu. Alhamdulillah saya dari MTS itu 2 orang dengan Ibu Dian masuk sampai tahap wawancara seperti itu. Alhamdulillah, jadi di situ kami guru di MTS di sini itu disuruh mengikuti seleksi pembuat soal aksi. Itu alhamdulillah 2 orang yang masuk dari MTS dari Ciamis, alhamdulillah, dan ada dari MTS 9 kalau tidak salah gitu. Tapi alhamdulillah saya masuk ke 3 tahapnya itu sampai tahap wawancara. Jadi di situ benar-benar kita itu disuruh untuk membuat tipe soal HOTS itu yang seperti apa. Jadi alhamdulillah dengan dipaksa sebelumnya sama ibu dan sama bapak kepala sebelumnya untuk pembuatan soal HOTS. Jadi minimal gitu saya mengetahui bagaimana sih tipe pembuatan soal HOTS itu. Jadi di mana kita harus memunculkan stimulus terlebih dahulu ya Bu ya. Setelah itu baru ada kasusnya ya Bu ya, yang sesuai dengan stimulus yang kita berikan. Dan di situ bisa kita variasikan dalam pilihan gandanya. Jadi kata siapa soal HOT itu tidak bisa dalam pilihan ganda, padahal itu bisa sekali. Iya, jadi bagaimana kita mengemas soalnya itu ya Bu, dengan memberikan stimulus terlebih dahulu, lalu kita memberikan kasusnya. Setelah ada kasusnya bisa kita cantumkan pilihan-pilihan, nanti mana bisa menentukan pilihan manakah yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan pada stimulus, seperti itu. Mungkin itu dari soal-soal yang dituntut kepada kita untuk membuat soal seperti itu. Ya alhamdulillah, mungkin untuk pembuatan soal PAT, untuk pembuatan soal UM kemarin itu jadi sedikit terbantu gitu Bu. Jadi tidak susah lagi lah yang bagaimana sih yang HOTS itu gitu. Alhamdulillah ya, karena kan yang dirasakan oleh saya susahnya di matematika itulah Bu yang memberikan stimulusnya itu. Jadi untuk membuat soal HOTS itu mengemas soal Pitagoras, memberikan stimulus yang berkaitan dengan Pitagoras, yang berkaitan dengan ya tema-tema tertentu, itu kesulitannya dalam itu. Tapi ya mungkin kalau kita sudah banyak belajar membaca soal kita baca ya Bu ya, kita pahami walaupun kita belum sampai bisa ke tahap penyelesaiannya, itu akan mengarahkan kita untuk oh mungkin ini nih soal HOTS itu, seperti itu. Kadang juga kan kalau matematika itu susahnya mengintegrasikan dengan kehidupan nyata. Ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak buku Bu, sudah banyak buku cetak ya, buku guru maupun buku siswa, kita tinggal pilih saja gitu. Di online juga banyak, itu alhamdulillah sudah banyak yang soalnya itu sudah diintegrasikan, yang udah sesuai dengan tuntutan yang sekarang gitu. Soal HOTS-nya ada, ya sesuai dengan tingkat levelnya, yang C6-nya itu, C5-nya itu sudah ada. Dan alhamdulillah di sini difasilitasi oleh Ibu Kepala juga untuk kemarin itu pemilihan buku kepada guru itu. Silakan guru-guru itu pilih buku, ini ada buku-buku dari percetakan mana gitu ya, dilihat gitu. Silakan mana pilih yang sesuai dengan kondisi sekarang, soal HOTS-nya ada atau tidak, sesuai enggak dengan soal AKM yang nantinya akan diselenggarakan ya Bu, khusus untuk kelas 8. Jadi alhamdulillah gitu, oleh kepala juga didukung, silahkan pilih buku, dan kita guru sendiri yang memilih buku terlebih dahulu gitu. Jadi sebelum buku itu datang nanti dikasihkan ke anak, sudah dipilih dulu sama gurunya, oh ini yang sesuai dengan silabus, yang ini yang sudah sesuai dengan tuntutan HOTS-nya ada, soal-soal yang terintegrasi seperti soal KSM yang seperti itunya ada. Jadi mungkin dengan adanya seperti itu, dengan sedikit demi sedikit kita terapkan ke anak di pembelajaran di kelas, walaupun itu susah ya Bu ya pasti susah membelajarkan ke anak, tapi kalau sedikit demi sedikit kita biasakan, insya Allah mungkin mereka tidak akan aneh lagi nantinya ya. Karena kalau bisa atau tidak bisanya anak itu kan kembali lagi kepada
sumber daya anaknya sendiri. Tapi kalau kita terus latih, kita kenalkan, insya Allah mungkin mereka juga tidak akan asing lagi untuk soal-soal hot atau soal-soal olimpiade. Kalau sharing untuk guru matematika itu di mana itu kalau sharing-sharing? Mohon maaf kalau sebelumnya kayak guru keterampilan ada komunitas guru keterampilan se-Indonesia, se-Jawa Baratnya ada. Kalau matematika gimana sharingnya? Kalau untuk guru-guru matematika di kegiatan MGMP untuk matematika tersendiri, alhamdulillah itu sudah diagendakan, sudah ada dijadwalkan itu. Jadi sekarang tidak hanya membahas perangkat pembelajaran, kata ketuanya Pak Haji Usep, alhamdulillah itu dengan rekan-rekan MGMP Kabupaten Ciamis juga matematika khususnya, jadi dijadwalkan adanya pembahasan soal-soal KSM. Jadi di situ kita sharing bagaimana cara penyelesaian soal. Dan kan tadi juga saya bicara sebelum siswa kitanya dulu yang harus mampu gitu seperti. Jadi kita sharing, dan itu saya meminta kepada Pak Haji Usep kalau bisa ya kita mendatangkan dulu tutor dari yang lain gitu ya, sebagai tutor buat kita juga dalam nanti menyelesaikan soal. Jadi kemarin juga untuk pembuatan soal PAT gitu ya Bu ya, yang soal UM itu yang harus ada soal hotsnya, itu semuanya kita kupas soal hotsnya dari setiap jenjang itu ada, dan didiskusikan bersama bagaimana cara pembuatan dan cara penyelesaiannya. Jadi untuk matematika masih sharing dalam kegiatan MGMP saja, dan alhamdulillah sekarang sudah ada channel, jadi tidak hanya dari MTS saja, sekarang sudah mulai ada kerjasama dengan SMP di Kabupaten Ciamis. Jadi alhamdulillah ada tutor matematika yang tidak akan membedakan mana ini SMP, ini MTS gitu ya. Kita guru sekolah lanjutan nih gitu. Katanya ayo kita bareng-bareng kita menyelesaikan soal, kita membuat soal-soal hot, kita membuat platform apa ya Bu namanya ya? Platform itu yang bisa yang seperti yang kita jadi pembelajaran itu di yang platform seperti Dragon Run atau di platform psikologi yang seperti itu, Google Classroom. Jadi itu sudah mulai dikenalkan. Itu sharingnya itu yaitu dengan guru SMP di Kabupaten Ciamis juga gitu Bu. Jadi kami tidak membatasi, ini kita lingkupnya MTS, tidak membatasi, tapi untuk ilmu ya kenapa tidak gitu. Kalau ada yang mau sharing dengan kita dari tingkat SMP ataupun SMA atau MA, ya kita terima seperti itu. Oke. Inspiratif sekali. Untuk guru matematika berarti tadi kalau ada sharing-sharing, ada MGMP yang alhamdulillah ini ketuanya juga ternyata ada di sini di MTS 15 Ciamis, Bapak Usep. Yang kemarin ada di podcast YouTube saya juga gitu, salah satu penulis buku ya. Kemudian untuk Ibu sendiri kalau ada teman-teman yang sharing, boleh saya tulis nomor HP-nya di YouTube ya. Iya, barangkali ada mau sharing, mau menanyakan tentang Olimpiade gitu ya, karena tadi luar biasa sekali inspirasinya. Kemudian untuk soal-soal tentunya kita harus mengikuti, bukan hanya soal-soal tapi proses pembelajaran juga, evaluasi dan pembuatan soal. Tentunya kita harus mengikuti tuntutan kurikulum yang ada ya. Salah satunya adalah implementasi hot yang tentunya harus ada dan sesuai dengan ketentuan minimal ya, karena anak kan harus dibiasakan untuk berpikir tingkat tinggi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sekarang. Ibu, ada lagi yang akan disampaikan? Cukup. Terima kasih sekali inspirasinya. Tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk siapapun yang melihat tayangan ini, terutama rekan-rekan guru matematika. Terima kasih atas waktu dan juga inspirasinya. Dan untuk rekan-rekan yang menonton tayangan ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.